Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ups. Baik, di sini saya mau perkenalan saja, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Sintarsi Cahyani. Saya dari Prodi Teater ISI Surakarta, Fakultas Seni Pertunjukan. Di sini saya akan mereview satu buku, di mana setelah saya membaca buku itu, langsung menjadi buku favorit saya. Kira-kira apa buku itu? 3, 2, 1. Ya, ini dia bukunya. Seni Peran Adang Ismet. Jadi buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Kelir dalam bahasa Indonesia Oktober tahun 2007 dengan ISBN 97997711714 dan ada 126 halaman loh buku ini. Buku ini bersampul warna hitam dengan judul berwarna merah dengan penulis di bawahnya dengan teks berwarna putih, dan ada gambar karakter seorang wanita. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di belakang buku ini juga ada karakter seorang wanita. Dia terlihat seperti orang yang sedang menangis. Dan terdapat kata-kata, bisa saya bacakan. Kata-kata tersebut adalah, sutradara boleh mati, tapi aktor tidak. Kalau aktor mati, teater akan ikut mati. Kalau teater mati, niscaya masyarakat akan kesepian dan segera menjadi gila. Dan kalau masyarakat menjadi gila, teater palsu akan merajalela. Arifin C. Nur. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit asal-usul ditulisnya buku ini. Buku ini ditulis oleh Pak Adang Ismet. Jika kalian penasaran dengan fotonya, di halaman 125 ini ada foto beliau. Ini adalah foto beliau. Jadi, dulunya itu, tulisan ini berupa diktat yang berjajaran dari berbagai sudut pandang untuk memperkaya pengetahuan seni peran dalam mata kuliah seni peran di jurusan STSI Bandung. Kemudian, setelah itu dikembangkan sejauh lagi dengan format untuk bisa menjadi buku pengantar yang ditunjukkan bagi semua orang yang berminat untuk mengembangkan pengetahuan dan praktik seni peran. Lalu, terbitlah jadi buku ini. Oke guys, kalau begitu mari kita review buku ini bersama-sama. Di dalam buku ini terdapat 8 daftar isi. Di antaranya yaitu pengantar tulisan, daftar isi, proses kreatif seorang pemeran, pemeran dan tubuhnya, rangkaian proses latihan bagi pemeran, kesimpulan, daftar kepustakaan, dan yang terakhir adalah tentang penulis. Baik, mari kita masuk ke bab yang pertama, yaitu proses kreatif seorang pemeran. Pada bab pertama buku ini lebih menjelaskan pada apa itu seni peran, apa itu seorang pemeran, dan bagaimana seorang pemeran itu bisa mewujudkan kreativitasnya. Dan dalam buku ini terdapat pernyataan dari almarhum Bapak Suyatna Aningrum, dan pernyataannya itu adalah seorang pemain harus bisa menjadi seperti tanah lempung yang bisa dibentuk dan membentuk dirinya menjadi apa saja. Dalam hal ini sudah tentu bisa membangun pemeran yang akan dihidupkannya. Next, lalu problematika teater baik yang mendepankan buku maupun yang bersifat eksperimentasi dalam pengejawantahannya itu selalu terkait dengan manusia. Bagaimanapun itu bentuk dan penyajiannya, termasuk misalnya dalam cerita tentang lakon hewan sekalipun, ujungnya itu tetap tentang kemanusiaan. Inilah yang menjadi sumber inspirasi atau ilham bagi manusia kreatif untuk mengungkapkan dinamika kehidupan manusia ini melalui media teater. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Augustus Bot bahwa teater merupakan manifestasi dari kehidupan manusia untuk menilai atau mengamati dirinya sendiri dalam berbagai tindakan, perbuatan, pikiran, dan perasaan, melalui perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi dalam pertunjukan teater, para pemeran ini adalah sukma atau rohnya. Melalui diri mereka lah kehidupan para tokoh yang terbingkai melalui cerita bisa dibangkitkan dan diberi nyawa, rasa, pikiran, dan laku. Oleh karena itu, peran seorang pemeran itu sangat penting sekali. Para pemeran itu ibarat kehidupan para tokoh yang tadinya hanya sekedar ide, itu diberi nafas kehidupan oleh seorang pemeran. Seperti yang diungkapkan dari pernyataan Grotowski
yang mengungkapkan bahwa teater itu merupakan tempat antara pemeran dan penonton berinteraksi, sedangkan unsur yang lainnya itu hanyalah pelengkap, walaupun itu dibutuhkan, tetapi tidak lebih dari sekadar pelengkap. Lalu, bagaimana seorang pemeran itu bisa mewujudkan jadi pemeran yang baik? Dan dalam buku ini juga terdapat 3 unsur untuk menjadi seorang aktor harus melalui 3 tahapan, yaitu pendidikan dan pelatihan terhadap tubuhnya, semua alat fisiknya yang termasuk alat ucapnya juga. Lalu yang kedua ada pendidikan dan pelatihan terhadap daya intelektualitasnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan terhadap sukmanya. Dan seorang pemeran di dalam melakukan proses kerja kreatifnya akan selalu berhadapan dengan masalah. Maka dari itu, untuk bisa mewujudkannya, seorang pemeran harus berupaya untuk memasuki wilayah pikiran, perilaku, bahkan sukma seorang tokoh yang akan diperankannya. Pekerjaan serupa itu bukanlah kegiatan yang mudah untuk dilakukan. Karena setiap dalam diri manusia ini sudah terdapat semacam kecenderungan atau kebiasaan dirinya sendiri. Baik kebiasaan yang sifatnya fisik maupun psikis. Dan di sisi lain, ada seorang tokoh yang diperankannya, yang sudah memiliki biografi sendiri yang dibentuk oleh pengarang. Maka dari itu, untuk mengurangi problem seperti ini, perlu diingat motto, yaitu, kenalilah segala hal yang berkaitan dengan dirimu sendiri, agar kamu bisa mengenali diri orang lain. Ya, seperti itulah motto yang mungkin bisa dijadikan pegangan bagi setiap pemeran. Selain itu, perlu juga ada pertimbangan dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam seni peran. Yakni yang pertama adalah, setiap pemeran itu sudah selayaknya memiliki kemampuan yang memadai, baik teknik maupun analisis, untuk memisahkan kenyataannya dirinya sendiri dengan kenyataan tokoh yang diperankannya. Lalu ada seorang pemeran yang baik akan selalu ditunjang oleh kelengkapan persyaratan teknik yang dikuasainya, yaitu seperti pendistribusian suara yang jernih dan menarik untuk didengar oleh penonton. Bukan itu saja, ada 3 aspek utama yang bisa dijadikan titik oleh seorang pemeran untuk bisa menjadi bagus, yaitu ada kesadaran pemeran. Dalam kesadaran pemeran ada 3 unsur penting, yaitu konsentrasi, seleksi, dan analisa. Konsentrasi yaitu memiliki makna kemampuan seseorang untuk memusatkan kesadaran atau pikirannya pada suatu objek tertentu. Objek konsentrasi pada seorang pemeran yaitu peranannya sendiri, termasuk di dalam segala yang menjadi biografi tokoh yang diperankannya tadi. Lalu ada ruang, waktu, peristiwa, suasana, dan berbagai benda-benda lain, serta reaksi lawan mainnya pun bisa menjadi objek konsentrasi dari seorang pemeran. Lalu yang kedua ada seleksi. Seleksi adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang pemeran, khususnya untuk mencari jalan keluar dari suatu peristiwa yang berkaitan dengan upaya dirinya untuk menentukan suatu pilihan dari sekian banyaknya kemungkinan pilihan. Dan next, setelah ada kesadaran pemeran, lalu ada peralatan pemeran. Peralatan seorang pemeran dibagi menjadi 2 wilayah yang sangat penting, yakni tubuh dan suara. Lalu yang ketiga ada imajinasi pemeran. Imajinasi bagi seorang pemeran merupakan kekuatan untuk kreativitasnya, karena melalui daya imajinasi ini, tokoh yang tadinya hanya terperangkap dalam sastra atau naskah drama bisa dihidupkan pada ruang pertunjukan. Baik, jika tadi saya membahas tentang kesadaran pemeran, peralatan pemeran, dan juga imajinasi pemeran, di sini saya akan membahas bagaimana cara melatih kesadaran, peralatan, dan imajinasi tersebut. Yang pertama, ada melatih kesadaran. Melatih kesadaran itu ada beberapa hal, yakni yang pertama ada disiplin. Disiplin di sini dimaksudkan dengan bisa tidur dengan cukup, dan juga menghindarkan diri dari penggunaan obat-obatan terlarang, serta alkohol ketika bekerja atau kita melakukan proses kreativitasnya. Lalu juga yang paling penting dalam disiplin ini adalah ketepatan dalam waktu latihan. Oke, dan yang kedua ada melatih peralatan. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa peralatan yang paling penting dalam sebuah pemeran yaitu tubuh dan suara. Dan yang terakhir ada melatih imajinasi. Melatih imajinasi ini bisa dengan dilatih melalui daya kreatif kita. Lalu penggambaran di sini bisa untuk mengembangkan setiap adegan, membayangkan kemungkinan yang bisa saja terjadi. Lalu bisa juga dengan ingatan emosi. Ingatan emosi ini merupakan kekuatan untuk mengingat kembali suatu keadaan yang pernah terjadi dalam diri kita dan kemudian bisa dipanggil lagi, seperti itu.
Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan cara improvisasi. Improvisasi ini sudah banyak digunakan ya, yakni dengan melatih kepekaan untuk mengembangkan suatu peristiwa atau suasana tanpa melalui proses latihan. Oke, itu tadi adalah pembahasan pada bab pertama. Dan setelah ini kita akan masuki bab yang kedua, yakni pemeran dan tubuhnya. Dalam buku ini dijelaskan untuk proses latihan tubuh pemeran itu harus tubuh yang sehat dan mampu beradaptasi secara luas dalam berbagai kemungkinan pilihan bentuk dan gaya jika diperlukan untuk memperlakukan situasi dan peristiwa yang tumbuh di dalam diri sang pemeran. Untuk itu, ada beberapa proses latihan yang perlu dilakukan oleh pemeran, yakni diantaranya ada relaksasi. Relaksasi ini merupakan prinsip utama bagi setiap orang, terutama seorang pemeran. Bahkan bisa menjadi jantung untuk seorang pemeran. Ada juga gerakan menghadap matahari, dan yang terakhir adalah latihan berkelompok. Ya, itu saja dari bab kedua, kita membahas tentang latihan olah tubuh. Pada bab yang ketiga, proses latihan bagi seorang pemeran ini ada beberapa aspek yang penting. Di antaranya adalah aktor dan konsentrasi. Konsentrasi ini dapat dilakukan dengan cara selalu melatih mendengar dan juga melihat. Selain itu ada juga aktor dan juga imajinasi. Seperti halnya latihan lainnya, sebelum melakukan aktivitas imajinasi ini sebaiknya tubuh dan pikiran dalam keadaan yang rileks. Lalu bayangkanlah suatu objek yang menarik perhatian kita, dengan melibatkan kita sebagai pelaku yang berperan di dalamnya sebagai seorang yang aktif. Lalu lakukanlah semua itu dengan jujur, sebagaimana kita dalam aktivitas kesehariannya. Lalu berpikirlah juga secara logis dan benar. Karena meskipun itu imajinasi, bisa juga menjadi kemungkinan tetap dituntut agar semua itu bisa logis dipandang oleh setiap orang. Dan setelah itu, ada juga aktor dan ingatan indrawi. Contoh simpel melatih ingatan indrawi ini kita bisa dengan membaca sebuah puisi atau cerpen seperti itu. Lalu secara berulang-ulang kita bisa meminta lagi untuk membaca semua cerpen itu dan mengingatnya kembali. Lalu kita bisa dengan menyimpan dalam ingatan kita, dan setelah itu kita harus mengulangi bacaan tersebut tanpa melihat bacaannya. Jadi seperti itu guys. Lalu bagaimana sih ingatan indrawi itu agar tetap bisa menempel pada tubuh kita ini? Caranya gampang, simple, yaitu minum. Dengan minum ini kita bisa mengetahui kira-kira aktivitas fisik apa yang tersimpan dalam ingatan untuk kemudian kita hidupkan kembali, seperti itu. Lalu ada juga bercermin. Karena dengan bercermin ini kita bisa membangunkan kesadaran terhadap pemeran bahwa dia ini sebagai objek. Selain itu, dalam kegiatan bercermin ini kita seperti mengamati reaksi kita sendiri di depan cermin, dan kita bisa mengulanginya kembali saat sudah tidak berada di depan cermin. Lalu selanjutnya ada aktor dan ingatan emosi. Cara yang paling mudah untuk membangun ingatan emosi ini adalah dengan teknik terus mendorong pikiran kita agar memikirkan seluruh kehidupan kita, menemukan pengalaman yang pernah terjadi di masa lampau. Dan setelah aktor dan ingatan emosi, selanjutnya ada aktor dan improvisasi. Melatih improvisasi ini bisa dilakukan dengan cara saat seumpama kita sedang latihan. Kita bisa berbicara secara alamiah saja dan tidak seperti sedang menghafalkan naskah begitu. Sehingga suasana ketika mereka berbicara bisa lebih berkembang, bisa juga lebih menarik, dan juga lebih rileks. Dan yang terakhir ada aktor dan mempersiapkan peranan. Sebelum dan selama latihan, sebaiknya para pemeran membaca naskah secara berulang-ulang untuk menambah pemahaman dan keseluruhan isi naskah tersebut, di bagian yang mana yang penting dari peran yang akan dimainkannya itu. Dari hasil bacaan tersebut, kita bisa membuat sebuah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan tema, alur cerita, ataupun tujuan utama dari tokoh yang akan diperankan ini. Selain dari hal-hal berikut, pemeran bisa juga mempersiapkan dengan cara menyelidiki atau mengeksplorasi keberadaan tokoh yang dimainkannya dengan cara mengajukan pertanyaan seperti berikut. Yang pertama yaitu, siapa saya? Lalu, situasi seperti apa yang sedang dihadapi oleh tokoh, di mana tokoh itu berada, apa yang tokoh itu inginkan, dan yang terakhir adalah mainkan. Oke guys, akhirnya kita selesai mereview buku ini secara bersama-sama, dan kita sudah berada di tahap yang terakhir yaitu kesimpulan.
Oke guys, jadi kesimpulan dari buku ini adalah seorang pemeran itu harus bisa mengembangkan dirinya atas kepekaan sukmanya yang terdiri dari ingatan emosi dan ingatan indrawi yang mengarah pada berbagai sensasi yang telah dikecap oleh panca inderanya, serta pengembangan daya imajinasi dan intuisi dalam diri seseorang pemeran. Seluruh aspek tersebut bisa dijadikan semacam stimulus untuk membantu seseorang pemeran di dalam mewujudkan peran yang akan dimainkannya. Akhirnya kita sudah memasuki pada akhir mereview buku ini. Dan di akhir buku ini ada tentang penulis. Bisa saya ceritakan sedikit tentang penulis? Adeng Ismet lahir di Majalaya tanggal 8 April 1955. Sarjana Muda Teater ASTI Bandung. Sarjana Seni STSI Surakarta. Selain mengajar pemeranan, dramaturgi, wawasan pemeranan, dan estetika teater di jurusan Teater STSI Bandung, juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan teater periode 1995 sampai 1999. Di samping melakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan perkembangan teater kontemporer, juga berkecimpung sebagai praktisi dalam dunia teater, baik sebagai pemain maupun sebagai sutradara. Jadi kata-kata terakhir dari saya buat kalian yang pengen memasuki dunia teater seperti saya, ataupun yang ingin berkecimpung sutradara atau ingin menjadi aktor atau seorang aktris, buku ini sangat tepat sekali. Jujur, sangat tepat sekali. Karena apa? Buku ini benar-benar menjelaskan secara terperinci apa itu seorang pemeran, apa itu seni peran, bagaimana seorang pemeran mewujudkan kreativitasnya. Baik, marilah kita terus melatih dan bersemangat dalam mengembangkan ilmu, mencari ilmu, dan menambah wawasan. Dan jangan lupa untuk membagi ilmu agar ilmu itu barokah. Sekian dari saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.